Selama Perang Dunia Kedua, awak pesawat pengebom memiliki tingkat korban tertinggi dengan lebih dari setengah total awak pesawat dalam perang yang menjadi korban dalam pertempuran. Banyak yang terluka, ditembak jatuh, ataupun ditangkap, sementara 8.000 lebih tewas dalam kecelakaan pelatihan, bahkan sebelum sempat mencapai medan perang. Hanya sekitar 20% yang selamat tanpa cedera fisik. Separuh dari awak ini adalah penembak, dan tugas mereka membutuhkan keberanian luar biasa, mengingat bahaya besar yang mereka hadapi. Ini adalah kisah mereka, sebuah peristiwa luar biasa yang mereka alami, dan kenyataan mengerikan dari peran mereka dalam pertempuran. Pada tahun 1943, Angkatan Udara Inggris dan Amerika bergabung dalam kampanye pengeboman tanpa henti yang bertujuan untuk melumpuhkan upaya perang Jerman. B-17 Flying Fortress dan Avro Lancaster menjadi tulang punggung misi-misi ini, yaitu terbang dari Inggris, melintasi Selat Inggris ke wilayah Jerman untuk menyerang target-target penting. Inggris melakukan serangan malam hari, sementara Amerika beroperasi pada siang hari. Awalnya strategi ini sangat efektif, dan mampu menghancurkan target-target di bawah langit barat Eropa yang relatif tidak terlindungi. Pada awalnya, Sekutu percaya bahwa formasi besar pesawat pengebom yang dilengkapi senjata berat dapat menembus pertahanan apapun. Teori ini cepat terbantahkan ketika Jerman menyadari ancaman tersebut, memindahkan unit-unit tempur Luftwaffe yang berpengalaman dari front timur untuk mencegat dan menghancurkan pesawat-pesawat pengebom Sekutu. Akibatnya sangat buruk. Sekutu menderita kerugian besar dan kadang kehilangan puluhan pesawat dalam satu misi, sehingga memaksa mereka mengevaluasi kembali strategi mereka. Meskipun B-17 dilengkapi persenjataan yang tangguh, yaitu hingga 13 senapan mesin per pesawat, dan formasi ketat yang dilakukan oleh para pengebom, mereka tidak mampu melawan pesawat tempur Luftwaffe yang berpengalaman tempur cukup baik. Pertahanan terbaik pengebom sebenarnya adalah pesawat tempur pendamping, tetapi tidak ada pesawat tempur Sekutu pada saat itu yang memiliki jangkauan untuk mendampingi mereka jauh ke dalam wilayah Jerman. Pesawat tempur seperti P-47 Thunderbolt hanya bisa melindungi pesawat pengebom untuk sebagian misi sebelum harus kembali karena kehabisan bahan bakar dan meninggalkan pengebom-pengebom yang rentan tersebut pada bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka. Ketika kerugian terus bertambah, Sekutu bereksperimen dengan pesawat YB-40 Gunship, sebuah pesawat B-17 yang dimodifikasi secara berat yang dirancang sebagai pesawat pengawal bersenjata. Pesawat ini dilengkapi dengan turret tambahan, senapan mesin ekstra, dan amunisi yang lebih banyak. Namun, begitu B-17 Thunder menjatuhkan bom mereka menjadi lebih ringan dan lebih cepat. Sehingga YB-40 yang telah jauh lebih lambat akibat penambahan persenjataan, kesulitan untuk mengimbangi kecepatannya. Hal ini membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi pesawat tempur Jerman, dan konsep ini akhirnya ditinggalkan. Titik baliknya datang dengan diperkenalkannya P-51 Mustang dan P-47 Thunderbolt yang dilengkapi tangki bahan bakar eksternal, yang akhirnya memberikan pengawalan jarak jauh yang sangat dibutuhkan oleh para pengebom. Namun, sebelum solusi ini tersebar luas, banyak pesawat pengebom dan awak yang telah gugur di medan pertempuran. Pesawat pengebom membutuhkan perlindungan 360 derajat, sehingga posisi senjata ditempatkan secara strategis untuk mencakup setiap sudut. B-17 misalnya, membawa hingga 13 senapan mesin kaliber 50 yang dioperasikan oleh 5 penembak khusus, dengan anggota awak lainnya membantu ketika diperlukan. Kekuatan tembakan defensif dibagi menjadi 6 posisi kunci, masing-masing dengan tantangan dan risiko bahayanya sendiri. Penembak hidung mengoperasikan turret dengan 2 senapan mesin di bagian depan pesawat, sementara turret di dagu pesawat yang dapat dioperasikan tanpa awak, yang ditambahkan dalam model selanjutnya, memberikan perlindungan tambahan ke depan. Turret atas atau dorsal turret diposisikan di belakang kokpit dan dapat berputar 360 derajat dan mampu memberikan perlindungan dari atas. Penembak samping yang berada di kedua sisi pesawat menembak melalui jendela terbuka dan membuat mereka menjadi anggota awak yang paling terbuka. Namun ada 2 posisi yang menjadi sorotan karena bahaya dan resiko yang luar biasa, yaitu penembak ekor dan penembak bola turret. Penembak ekor yang terisolasi di bagian belakang pesawat mengoperasikan 2 senapan mesin sambil berlutut di kursi, seperti menunggangi sepeda. Posisi ini sering menjadi sasaran pertama bagi pesawat tempur musuh yang menyerang dari belakang. Meskipun dilengkapi dengan beberapa baju besi dan pintu darurat kecil, peluang bertahan hidupnya sangat kecil jika posisinya terkena tembakan. Dan ada lagi penembak bola turret yang memiliki tugas paling berbahaya. Berada di dalam turret kecil yang dioperasikan secara elektrik di bagian bawah pesawat, mereka berada dalam posisi meringkuk dan mengarahkan bidikan senjata di antara lututnya.
Turret ini memberikan perlindungan 360 derajat ke bagian bawah pesawat, tetapi posisinya sangat sempit dan terbuka. Penembak bola turret juga tidak bisa memakai parasut dalam turret karena sempitnya ruangan, dan belum lagi keluar dari bola turret selama dalam keadaan darurat, seperti ketika pesawat akan jatuh karena tertembak musuh, adalah hal yang hampir mustahil. Banyak penembak bola turret yang tewas dan jatuh bersama pesawat mereka. Meskipun menghadapi ancaman yang luar biasa, beberapa penembak selamat melewati segala rintangan. Misalnya Nicholas Alchemist, seorang penembak ekor di Avro Lancaster. Ketika pesawatnya terkena tembakan dan terbakar, dia melompat dari ketinggian 18.000 kaki tanpa parasut dan secara ajaib selamat setelah mendarat di pohon pinus yang tertutup salju. Demikian pula Alan McGee, seorang penembak bola turret B-17, jatuh dari ketinggian 22.000 kaki setelah pesawatnya terkena serangan flak Jerman dan berhasil selamat ketika menabrak atap stasiun kereta. Di samping ancaman yang datang terus-menerus dari tembakan musuh, awak pesawat pengembang juga menghadapi kondisi yang ekstrim. Terbang di ketinggian tinggi di kabin pesawat yang tidak bertekanan, suhu bisa turun hingga negatif 45 derajat Celcius. Awak pesawat mengandalkan pakaian berpemanas listrik dan masker oksigen untuk bertahan hidup. Kegagalan peralatan dapat menyebabkan radang dingin, hipoksia, atau bahkan kematian. Parasut seringkali tidak dapat diandalkan, dan melarikan diri dari pesawat yang rusak adalah tugas yang berbahaya. Bagi sebagian, seperti mereka yang berada di Avro Lancaster, tingkat keberlangsungan hidup hanya serendah 15%, yang salah satunya disebabkan karena posisi pintu darurat yang buruk. Dari 10.000 anggota awak yang selamat dari pesawat yang jatuh, banyak yang menjadi tahanan perang, menghadapi kondisi mengerikan di kamp tahanan perang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sayangnya, banyak yang tidak selamat untuk melihat perang berakhir. Kisah awak pesawat pengebom Perang Dunia Kedua adalah kisah tentang keberanian dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Para pria ini tidak hanya menghadapi kengerian di medan pertempuran, tetapi juga tantangan dari kondisi ekstrim yang tak henti-hentinya. Warisan mereka adalah bukti ketangguhan dan keberanian mereka yang bertugas di langit, pada salah satu periode tergelap dalam sejarah manusia.